Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang prakarya materi teknologi hidupku menjadi mudah. Pembahasan yang pertama, aku orang kreatif. A. Pemanfaatan produk teknologi sederhana. Orang kreatif bukan orang yang dilahirkan dari orang kreatif. Orang kreatif adalah orang yang memiliki keinginan untuk maju melalui minat dan gagasan. Keduanya dapat diperoleh melalui sikap optimis, pengetahuan yang tepat, keterampilan yang efektif, dan kemauan untuk terus berlatih. Maka untuk menjadi orang kreatif, mulailah bersikap optimis, tambah ilmu pengetahuan, dan terus berlatih hingga Anda terampil. Nah, apakah warga belajar saat ini sudah termasuk orang yang kreatif? Lanjut, pembahasan yang kedua, pengertian fungsi dan bentuk produk teknologi sederhana. Pengetahuan mengandung arti ilmu dan pengalaman yang diperoleh manusia. Keahlian berarti kemampuan manusia dan menyusun atau membangun dapat diartikan membuat sesuatu. Nah, teknologi itu adalah kemampuan manusia dalam membuat sesuatu untuk memudahkan aktivitas kehidupan manusia. Nah, teknologi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu teknologi sederhana dan teknologi modern. Teknologi sederhana yaitu suatu cara memanfaatkan kemampuan yang relatif mendasar, tidak terlalu rumit untuk dibuat, baik dari cara kerja maupun dari penggunaan alat dan bahannya, namun tetap meringankan aktivitas manusia. Nah, sedangkan teknologi modern yaitu suatu cara memanfaatkan kemampuan yang dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki kerumitan tertentu namun mampu bekerja melewati kemampuan manusia itu sendiri. Tadi teknologi itu dibagi menjadi dua, sederhana dan modern. Poin yang ketiga, mencari ide produk. Banyak pendapat atau teori yang dapat kita manfaatkan untuk mencari ide produk yang akan kita buat. Nah, salah satu pendapat itu menyarankan yang pertama, pengembangan dari kondisi yang sudah ada. Yang kedua, kita mencari tahu sesuatu dari lingkungan yang baru. Kita mencari tahu apa yang dapat kita buat ide produknya itu. Yang ketiga, mencoba berpikir dengan cara berbeda. Yang keempat, menggabungkan dua atau beberapa unsur. Yang kelima, minta pendapat orang lain. Yang keenam, mengubah bentuk yang ada menjadi bentuk yang baru. Yang ketujuh, mencari referensi sebanyak-banyak mungkin. Yang kedelapan, mencatat setiap yang baru terfikirkan. Kita memikirkan apa itu dicatat. Siapa tahu itu bisa dijadikan suatu ide yang akan kita buat. Yang keempat, menentukan ide produk. Nah, dalam menentukan ide produk, kita dapat menentukannya berdasarkan pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsi. Produk teknologi sederhana memiliki dua fungsi, yaitu fungsi nilai praktis dan nilai estetis. Yang kedua, wujud. Produk teknologi sederhana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu produk dua dimensi dan produk tiga dimensi. Produk dua dimensi itu yang hanya mempunyai unsur panjang dan lebar, seperti anyaman, kain tenun. Nah, kalau produk tiga dimensi itu yang mempunyai sebuah ruang gitu. Unit yang kedua, aku sang desainer. A. Membuat sketsa teknik produk teknologi sederhana. Nah, desainer itu dapat diartikan sebagai perancang, yaitu orang yang memiliki kemampuan mewujudkan ide yang berbentuk angan-angan atau ilusi yang tidak nampak bentuknya menjadi bentuk benda nyata yang berwujud dan dapat terlihat. Setiap orang dapat menjadi seorang desainer asal dia memiliki minat dan pengetahuan yang cukup. Untuk itu, mari kita berlatih. Jangan malu untuk bertanya, untuk membaca, dan berlatih kemampuan teknis, maka akan menjadi desainer. B. Pengetahuan wujud.
Membuat karya desain merupakan perwujudan dari gagasan atau ide. Nah, secara teori, desain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seni rupa, yaitu salah satu cabang ilmu yang mempelajari mengenai wujud atau rupa. Unsur desain adalah pengetahuan mengenai unsur-unsur visual atau karya yang dapat dilihat wujudnya. Nah, unsur-unsur tersebut berupa ada garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, nada gelap, terang, dan ruang. Yang ketiga, pengetahuan alat dan bahan. Media berkarya seorang desainer dalam membuat produk teknologi sederhana, salah satunya adalah pengetahuan mengenai alat dan bahan. Setelah kalian mampu menggambar sketsa, langkah yang kedua itu adalah membentuk model atau prototype. Nah, pada tahap ini, kalian dituntut untuk mampu menentukan alat dan bahan yang sesuai agar produk teknologi sederhana yang kalian buat dapat berfungsi sesuai dengan yang kalian harapkan. Nah, setelah tadi kita mampu membuat sketsa, kita menentukan alat dan bahan. Alat alat itu contoh yang dibutuhkan seperti tang, obeng, palu, gergaji, kapak, bor, dan pahat. Sedangkan bahannya itu berupa logam, plastik, kaca, kayu, karet, dan kain kertas. Yang keempat, membuat sketsa. Nah, gambar sketsa merupakan karya rupa dua dimensi. Beberapa ahli menyatakan bahwa sketsa merupakan rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian. Pengertian lain menyatakan bahwa sketsa adalah gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata merupakan garis besar dari sebuah gagasan. Gambar sketsa itu berisi rancangan gambar dua dimensi yang berfungsi sebagai pedoman ketika membuat menjadi bentuk tiga dimensi. Pembuatan sketsa itu mengacu pada skala, perbandingan, komposisi, dan cahaya gelap. Nah, aturan dalam menggambar sketsa itu yang pertama, buat kerangka gambar yang terdiri dari garis vertikal, horizontal, maupun melengkung secara tipis. Yang kedua, buat garis secara tipis. Yang ketiga, lalu kita menebalkan garis yang dirasa kita itu tepat. Kemudian fungsi gambar sketsa itu yang pertama, mewujudkan gagasan dari bentuk khayalan menjadi bentuk fisik. Yang kedua, mencatat atau mempertajam pengamatan. Yang ketiga itu meminimalisir kesalahan. Jadi ketika kita misal sudah menggambar sketsa itu ada yang miring atau kesalahan, kita itu bisa menghapusnya. Nah, secara umum alat yang digunakan seorang desainer dalam menggambar tidaklah banyak dan rumit. Namun sebagai pengetahuan, kalian perlu mengetahui alat apa aja yang digunakan seorang desainer. Secara fungsi alat yang digunakan terbagi menjadi dua, alat utama dan alat bantu. Nah, alat utama itu seperti alat menggambar, mewarnai, membentuk, dan mencetak. Nah, sedangkan alat bantu itu alat yang diperuntukkan tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya, tetapi sangat diperlukan. Contohnya penghapus, alat pemotong, bisa pisau gunting, alat pengering, dan alat pengukur. Nah, di bawah ini akan diterangkan tentang hal-hal penting. Yang pertama, siapkan peralatan. Nah, sebelum kita membuat sesuatu, kita menyiapkan peralatan. Terus kita harus teliti cara menggores-menggoresnya itu. Dan yang ketiga, menggunakan objek sebagai acuan. Kita dapat melihat objek yang akan kita tiru. Yang keempat, posisi lembar gambar ketika menggambar. Nah, posisikan lembar gambar itu harus pas, jangan sampai ada kesalahan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.